Baiklah anak-anak kami sekalian, kembali kita lanjutkan topik pembelajaran kita pada bab yang ke-8 di semester 2 ini, karya atau karunia Allah dalam kepelbagaian. Maka sekarang kita masuk kembali ke dalam topik berikutnya, yaitu kepelbagaian manusia menurut Alkitab ya. Nanti kalian bisa buka anak-anak kami sebagai bahan literasinya atau kajian Alkitabnya dalam 1 Petrus 3 ayat 15, kemudian Galatia 3 ayat 28, kemudian Kejadian 1 ayat 28, lalu Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Anak-anak kami sekalian, pada materi kita yang akan kita bahas ini sama seperti daftar isi dalam video kita sebelumnya. Maka sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya, yaitu memahami kepelbagaian manusia menurut kajian Alkitab. Baiklah anak-anak kami sekalian, kini kita akan masuk dan mencoba mengkaji kepelbagaian manusia menurut Alkitab ya. Langsung saja, manusia diciptakan dalam berbagai keunikan dan perbedaan. Berbagai keunikan serta perbedaan itu merupakan ciri khas dan identitasnya ya. Anak-anak kami sekalian, ini mau menjelaskan tentang manusia yang diciptakan oleh Allah itu memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Dan tidak ada satu individu yang memiliki kesamaan mutlak ya, sama 100% dengan individu yang lain. Tentu pasti akan memiliki perbedaan ya, sedangkan anak kembar saja pastilah akan memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Menurut kajian Alkitab, bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah itu sudah dianugerahi keunikan tersendiri di dalam diri individu ya, sudah memiliki perbedaan tersendiri yang pada akhirnya nanti keunikan dan perbedaan ini akan menjadi identitas yang memberikan ciri khas tersendiri kepada setiap individu. Kemudian anak-anak kami, manusia sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah dianugerahi, dikaruniai harkat dan martabat yang sama. Jadi biarpun tadi manusia yang diciptakan oleh Allah itu memiliki keunikan, ciri khas yang berbeda satu dengan yang lain, namun Allah tetap memberikan kesamaan harkat dan martabat kepada setiap individu. Jadi dalam posisi harkat dan martabat ini tidak ada satu individu manusia yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan manusia yang lain di hadapan Allah. Jadi Allah itu memandang manusia itu satu posisi ya. Allah itu memandang manusia itu sebagai ciptaan ya. Kemudian anak-anak kami, berbagai perbedaan yang ada tidak mengurangi harkat dan martabat seseorang ya. Jadi ketika seseorang memiliki perbedaan itu tadi, ada perbedaan ciri khas, ada keunikan tersendiri, ada perbedaan fisiknya ya. Ini tidak mengurangi harkat dan martabat yang dimiliki oleh seseorang ya. Tentu biarpun seseorang berasal dari suku Batak, berasal dari suku Jawa, tapi mereka memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah. Jadi anak-anak kami sekalian, ini perlu kita pahami ya, sehingga nanti setelah pembelajaran pendidikan agama Kristen ini ya, kita akan memahami bahwa kepelbagaian manusia ini merupakan karunia Allah yang harus kita terima dalam kehidupan kita ya. Jadi kepelbagaian itu bukan kita pandang sebagai pemisah atau jarak yang memisahkan kita dengan orang lain di luar komunitas kita ya. Ini pandangan Alkitab, dan memang apa yang dikatakan Alkitab ini menjadi modal dan dasar kita dalam memandang orang lain atau individu lain ya, orang lain di luar diri kita ya. Kemudian anak-anak kami coba perhatikan ya, dalam pelayanannya Tuhan Yesus mencerminkan bahwa Yesus sendiri menghargai kepelbagaian yang ada di dalam masyarakat. Yesus yang pada saat itu tinggal di tengah-tengah masyarakat Yahudi bahkan menerapkan bahwa Yesus sendiri sangat menghargai perbedaan itu tadi, dan perbedaan itu dipandang Yesus adalah sebagai satu sosok yang indah ya, satu situasi yang bisa
membuat kehidupan ini menjadi berwarna. Coba perhatikan, Tuhan Yesus tentu memiliki perbedaan dalam pemikiran, ya, dalam kehidupan sehari-hari dengan orang-orang Yahudi pada umumnya. Coba perhatikan anak kami. Contohnya Nikodemus, ya. Nikodemus kan ahli-ahli Taurat, ya. Kemudian Zakheus, ya, pemungut cukai. Kemudian coba perhatikan ada perempuan Samaria, ya. Dari ketiga sosok yang berkomunikasi dengan Yesus ini, tentu kita akan melihat ada perbedaan strata sosial di situ, ada perbedaan status sosial. Nikodemus seorang guru agama, ya, ahli Taurat, ya. Kemudian ada Zakheus ini pemungut cukai. Kemudian coba perhatikan lagi ada perempuan Samaria, ya. Jadi sosial mereka ini berbeda, ya. Namun Yesus sendiri masih tetap bisa membina hubungan sosial dengan mereka ini, ya. Jadi Yesus tidak ada membeda-bedakan. Yesus tetap bergaul, berdialog dengan orang-orang yang memiliki statusnya terkemuka, ya, orang-orang besar, bahkan Zakheus, ya, pemungut cukai, perwakilan dari pemerintah memungut pajak, ya. Yesus juga bisa berdialog dengan Zakheus. Kemudian perempuan Samaria. Coba perhatikan ini anak-anak kami. Dalam berbagai cerita mengenai interaksi Yesus dengan manusia, nampak sekali bahwa kasih dan keadilan yang ditunjukkannya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, ya. Artinya pelayanan Yesus itu menunjukkan bahwa Yesus mengasihi semua orang. Yesus tidak pernah membeda-bedakan satu orang dengan orang yang lain, ya. Semuanya dipandang sama, ya. Dalam pandangan Yesus bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah itu memiliki harkat dan martabat yang sama. Biarpun status sosial itu tadi, ekonomi mereka berbeda, ya, latar belakang mereka berbeda, tapi Yesus memandang mereka sama. Sehingga dalam pelayanannya sendiri, Yesus menggambarkan bahwa pelayanan itu harus diberikan kepada semua orang, tidak membeda-bedakan, ya. Perbuatan baik itu harus kita berikan kepada semua orang, ya. Dalam berbagai cerita mengenai interaksi Yesus atau interaksi Tuhan Yesus dengan manusia, nampak bahwa kasih dan keadilan ditunjukkannya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, ya. Yesus memandang mereka sama itu tadi. Kemudian Yesus membiarkan dirinya diminyaki oleh seorang perempuan dikenal sebagai seorang perempuan pendosa, ya. Ini menggambarkan bahwa situasi ini atau keadaan yang ditunjukkan Yesus ini adalah situasi yang selalu berupaya untuk mengajak atau sikap yang selalu terbuka untuk menerima orang lain di luar dirinya sendiri, ya. Artinya dalam pelayanan perbuatan baik kita harus bisa meneladani Yesus ini. Kemudian Yesus juga makan dengan para pemungut cukai. Para pemungut cukai atau pemungut pajak pada masa itu kan dalam konteks orang Yahudi sering mengambil uang itu untuk memperkaya diri mereka sendiri, ya, sering melakukan tindakan korupsi lah pada masa sekarang ini. Namun Yesus tidak langsung membenci mereka. Sebaliknya, Yesus bisa membangun komunikasi dan dialog dengan para pemungut cukai, ya, sehingga dalam kisah Alkitab bisa kita lihat bahwa para pemungut cukai seperti Zakheus ini juga, ya, mau berubah, ya, oleh karena pelayanan Yesus. Jadi Yesus itu mencerminkan kasih dalam pelayanannya tadi. Kemudian anak-anak kami coba perhatikan, Yesus meminta air minum dari seorang perempuan Samaria, ya. Yesus meminta air minum dari perempuan Samaria. Banyak hal ketika anak-anak kami belajar dari kisah Alkitab, ya, banyak cara, banyak metode yang dilakukan oleh Yesus untuk mengajar, membimbing dan mengingatkan orang-orang berdosa, ya. Salah satunya ini adalah ketika Yesus meminta air minum dari seorang perempuan Samaria. Jika anak-anak kami mengkaji dalam Alkitab, ya, maka dalam konsep ini Yesus nanti akan menyadarkan atau membuat perempuan Samaria ini bertobat, akhirnya berubah, meninggalkan perbuatannya yang jahat, kemudian dia akan melakukan perbuatan baik yang berkenan kepada Allah. Dalam proses menyembuhkan orang, tentu kita melihat bahwa Yesus ini menyembuhkan semua orang yang membutuhkan pertolongan, ya. Jadi Yesus tidak membeda-bedakan, tidak memisah-misahkan orang. Ia menyembuhkan orang, ya, tanpa membedakan latar belakang mereka dari mana.
tanpa mempertimbangkan status ekonominya bagaimana, tanpa mempertimbangkan dia berasal dari keluarga yang mana, yang kaya kah, yang terkenal kah, tidak ya. Dalam kasus ini kita lihat bahwa Yesus menolong mereka tanpa mempertimbangkan latar belakang ya. Jadi semua orang ditolong. Anak-anak kami sekalian, dapat kita lihat bahwa dalam pelayanannya Yesus sendiri memperluas makna keselamatan yang berasal dari Allah. Yang tadinya ya dalam pemahaman bangsa Israel, tadinya itu hanya untuk orang Yahudi, kini keselamatan itu sudah sampai kepada semua orang ya, atau sampai kepada semua bangsa di dunia ini ya. Semua orang berhak untuk menerima keselamatan yang berasal daripada Allah ya. Jadi makanya baik mereka suku Batak, suku Jawa ya, semuanya berhak untuk menerima keselamatan itu ya. Tidak ada pembedaan karena kasih Allah itu tadi sudah bersifat universal ya, sudah sampai ke semua orang ya. Nah, ini kan terlihat jelas dalam amanat tahun tua Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan senantiasa menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi ini perlu kita terapkan anak-anak kami sekalian. Kita harus senantiasa mengasihi semua orang ya, berbuat baik kepada semua orang, sama seperti Yesus dalam pelayanannya tadi ya. Dalam cerita dan kisah berikutnya juga kita melihat bahwa Rasul Paulus, rasul yang sangat terkenal itu dalam kisah Alkitab, juga ketika ia berada di Athena, ia berdialog dengan para pengikut penyembah berhala ya, aliran Stoa ya, para filsuf Stoa ini ya, dan Epicurus ya. Ini adalah kelompok-kelompok di Athena itu ya, bahkan para pemikir-pemikir yang menggunakan logika mereka ya. Rasul Paulus melakukan dialog dengan mereka ya. Ini perlu kita contoh anak-anak kami, mencoba berkomunikasi dengan orang lain dengan cara-cara damai ya. Memang kita tadi sudah melihat bahwa ada perbedaan itu tadi, ada ketidaksamaan itu tadi, tapi bagaimana caranya kita bisa membangun komunikasi yang baik, yang pada akhirnya nanti bisa membangkitkan situasi dan suasana damai ya dalam lingkungan tempat tinggal kita. Maka kita teladani apa yang dilakukan oleh Yesus dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini tadi. Kemudian tidak hanya Rasul Paulus, seluruh atau semua rasul-rasul lain juga berbuat serupa dengan hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini tadi. Para rasul itu selalu berkomunikasi, berdialog untuk melayani setiap masyarakat yang mereka jumpai. Dengan demikian anak-anak kami sekalian, berbagai kenyataan di atas dapat kita jadikan sebagai acuan kita untuk mewujudkan kehidupan damai dan berkeadilan ya dalam kepelbagaian manusia. Maka dalam ruang lingkup Indonesia yang majemuk ini, apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan para rasul ini tadi bisa menjadi teladan hidup bagi kita untuk bisa melakukan perbuatan yang baik ya, untuk berusaha menciptakan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Kita harus menolak adanya perilaku yang membangkitkan perpecahan ya. Ini dengan tegas pendidikan agama Kristen ya, melalui kajian Alkitab kita jelas mengatakan bahwa prinsip iman Kristen adalah menerapkan prinsip kasih yang diterapkan oleh Tuhan Yesus itu tadi ya. Maka anak kami selalu hindari melakukan perbuatan yang bisa memicu perpecahan, karena Yesus sendiri sudah menunjukkan teladan bagi kita. Ketika kita berada dalam lingkungan yang majemuk, lingkungan yang berbeda, memiliki keanekaragaman, maka kita harus tetap mencerminkan kasih itu tadi. Bagaimana caranya? Maka dalam kisah ini kita lihat ya, Yesus melakukan dialog ya. Yesus berkomunikasi, hidup di tengah-tengah masyarakat ya, tidak melakukan pembeda-bedaan. Ini yang harus kita perjuangkan di dalam lingkungan atau dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Maka jangan pernah sekali-sekali pun ya menciptakan perpecahan di dalam negara kita. Kita harus tetap bersinergi, kita harus tetap kuat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa kita.
Karena ketika kedamaian persatuan ini muncul, maka kita akan mewarisi nilai-nilai positif nanti kepada anak cucu kita. Maka kedamaian itu pun akan dinikmati oleh anak cucu kita, ya. Ketika permusuhan, perpecahan itu muncul, maka lakukanlah, ya, teladan yang diberikan oleh Yesus, teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus tadi, ya. Tetap melakukan dialog, ya, terbuka kepada orang lain di luar komunitas kita. Jangan memandang hanya komunitas kita, hanya diri kita yang terbaik, ya. Karena Allah yang universal itu mengasihi semua bangsa, ya. Tidak hanya mengasihi satu kelompok tertentu saja. Dia adalah Allah atas segala alam semesta ini. Dia adalah Allah yang menciptakan semua manusia, ya. Baik ketika warna kulitnya hitam, putih, ya, manis, ya, seperti saya misalnya, ya, seperti kalian kan, ya. Jadi Allah tetap mengasihi kita semua, ya. Semuanya indah di hadapan oleh Allah, ya. Ketika pelangi itu memiliki banyak warna merah, kuning, hijau, jingga, ungu, nila, ya. Coba bayangkan, maka pelangi yang membujur di langit itu akan terlihat indah, ya. Terlihat indah menghiasi cakrawala. Atau sama seperti taman yang ditumbuhi oleh banyak bunga, ya. Lalu taman itu ditata dengan indah, ya. Maka ketika kita masuk ke taman yang sudah tertata indah itu, banyak warna, bunganya pun bermekaran dengan beraneka ragam warna, maka taman itu semakin indah, ya, beraneka ragam. Kehidupan kita pun harus seperti itu, anak-anak kami. Perbedaan itu harus tetap kita pandang sebagai kekayaan, bukan sebagai pemicu perpecahan, ya. Karena secara jelas, ya, kepelbagaian yang kita tinjau dari Alkitab ini, ya, dari teladan yang diberikan oleh Yesus, bahwa keanekaragaman ini adalah karya Allah. Coba perhatikan anak-anak kami sekalian apa yang dikatakan oleh Petrus, ya. Petrus berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 15, katanya seperti ini. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi hendaklah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, ya. Anak-anak kami, ini ungkapan yang dituliskan oleh Petrus ini dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Ini harus kita pahami, ya. Kita tetap menguduskan Kristus di dalam hati kita, namun harus tetap kita menerapkan kasih kepada sesama itu tadi, ya. Ini yang harus kita terus berjuang untuk melakukan yang terbaik. Memang dalam konsep dunia kan banyak orang berpikir bahwa kita ini adalah manusia daging yang lemah. Tapi yakinlah anak-anak kami, semua orang Kristen adalah orang yang berjuang untuk melakukan kehendak Allah. Maka mari kita sama-sama, kalian dan saya, kita sama-sama meminta pertolongan dari Tuhan, supaya Tuhan mengirimkan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, menguatkan kita melakukan perbuatan baik itu tadi, ya. Maka kita pun akan semakin dikuatkan. Ungkap ini setidaknya ketika kita coba kaji memiliki makna seperti yang saya buat di bawah ini, ya. Yang pertama, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu, ya. Artinya semua ajaran Yesus dan kekudusannya harus dihayati. Kata dihayati dimaknai, ya. Dimaknai, dimengerti secara lebih mendalam. Dan tidak hanya dihayati anak-anak kami, maka dijalankan. Ya, artinya di sini ada perbuatan, ya. Dipraktekkan, dijalankan, dan selanjutnya dipelihara, ya. Dihayati, dijalankan, dilakukan, dan dipelihara setiap waktu. Maka orang Kristen tidak mungkin melakukan ajaran imannya jika tidak menguduskan Tuhan, ya. Maka melalui pemahaman kita, perbuatan kita, lalu yang selalu kita terus berjuang untuk melakukannya, maka kita akan menguduskan Yesus, menguduskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian makna yang kedua, ya, yang bisa kita petik adalah mempertanggungjawabkan iman. Ya, apa yang dikatakan oleh Petrus tadi. Tiap orang dipanggil untuk selalu siap mempertanggungjawabkan imannya, termasuk di dalam identitas kita sebagai remaja Kristen, ya. Ketika saya berkata bahwa kita adalah orang Kristen,
ya, maka itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi kalian sebagai remaja Kristen bukanlah sekedar identitas, ya. Kata kekristenan itu bukan hanya sekedar identitas yang kalian cantumkan di KTP, ya, kartu tanda penduduk kita, tetapi melainkan menyangkut sebagai identitas kita sebagai orang Kristen, ya, secara total sebagai orang Kristen, yaitu seluruh sikap hidup yang harus kamu tunjukkan kepada orang lain. Dengan cara itu orang-orang akan menyaksikan bahwa kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya adalah kehidupan yang diberkati oleh Allah, kehidupan yang menjadi berkat, ya. Hidupmu sudah menjadi berkat kepada semua orang di lingkungan kita. Kemudian makna yang ketiga, dengan lemah lembut dan hormat serta hati yang murni. Artinya salah satu ciri khas remaja Kristen yang harus tampak adalah harus lemah lembut itu tadi, lalu tulus hatinya. Kemudian pada akhirnya nanti mau menghormati mereka yang pantas untuk dihormati. Maka hormatilah semua orang, ya. Hormati bapak ibu guru, hormati orang yang lebih tua dari kamu, ya. Hormati semua orang, ya. Maka nantinya dengan demikian keanekaragaman itu pun akan menjadi keindahan, ya. Akan menjadi situasi yang indah dalam kehidupan kita. Kemudian anak-anak kami, setelah kita memaknai apa yang dikatakan oleh Petrus itu tadi, maka sebagai remaja Kristen, ya, apa yang perlu kalian lakukan? Maka dalam pergaulanmu dengan orang lain yang berbeda dari komunitasmu, berbeda dari kelompokmu, kamu dapat melakukan apa yang dikatakan oleh Petrus. Kamu dapat menguduskan Tuhan, mempertanggungjawabkan iman, serta bersikap lemah lembut ketika bergaul dengan orang-orang yang berbeda denganmu, ya. Biarpun mereka berbeda, tapi mereka adalah ciptaan Tuhan, ya. Karena di hadapan Tuhan harkat dan martabat semua manusia itu sama, ya. Maka sampaikanlah kasih Kristus, kasih Yesus itu kepada semua orang, sehingga semua orang menikmati kasih Yesus itu tadi. Identitas kita perlu, ya, kita jaga dan pertahankan. Identitas sebagai orang Kristen bukan sekedar sebuah identitas belaka, melainkan harus dibuktikan dalam tindakan perbuatan, ya. Itulah yang akan menunjukkan identitas kita sebagai remaja Kristen yang sejati. Sampai di sini anak-anak kami, sampai di sini pembelajaran tentang topik yang kedua ini, ya. Maka anak-anak kami tetaplah berjuang untuk melakukan yang terbaik, jaga persatuan dan kesatuan kita. Mari doakan Indonesia tetap jaya. Kita satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang sudah jelas bahwa Alkitab sendiri menjelaskan bahwa kita harus tetap menjaga keanekaragaman itu. Alkitab melalui teladan yang diberikan oleh Yesus secara jelas dan tegas mengatakan bahwa keanekaragaman, keberagaman, kepelbagaian itu merupakan karunia Allah. Ya, selamat melakukan yang terbaik, tetap dalam persatuan. Shalom.